Hai Hai guys, guys. halo. Hai. Selamat datang di podcast perdana kita. Yup. Sebelumnya gue mau kenalin diri dulu nih. Gue Evan. Dan gue Vika. Kita dari mana? Kita dari Artmax. Ya. Jadi ini podcast perdana Artmax. Ya, Iya nih perdana banget, Artmax first kita time banget. masih first time Iya. dan kita masih grogi, excited sama grogi ya, Fik ya. Iya. Yang bercampur ya, Fik. Bercampur, jadinya nggak tahu nih apa nih. Apa ya? Ya udah kita hajar Ya, aja, pokoknya oke? gitu lah ya. Kita seru-seruan di sini, oke? Iya, kita Sebenarnya seru-seruan. tujuan kita tuh ngapain sih di sini? Kita mau ini sih, mau ngobrol-ngobrol bareng, ngebahas tema. Bahas Terus tema. juga kita nggak cuma berdua doang ya, kita bakal ada narasumber. Bertiga ya. Iya, tapi sebelum ke narasumber, kita kayaknya bakal ngejelasin dulu tema kita apa. Mungkin teman-teman yang denger banyak yang belum tahu tema Artmax yang volume 14 itu apa. Tuh. Nah, gimana Van? Bisa langsung dijelaskan temanya? Iya, temanya adalah unveil. Unveil, yang artinya Unveil dalam bahasa Indonesia itu menyingkap. Jadi tujuan volume 14 ini mengangkat tema unveil itu tuh untuk menyingkap aspek dan cerita di dalam dunia desain yang banyak tidak diketahui, banyak tidak dipedulikan, dan masih tersembunyi. Nah, untuk menjelaskan suatu kisah di balik sebuah desain yang belum diketahui banyak orang, juga menyampaikan sebuah pemahaman bahwa ada sebuah proses yang memiliki makna di balik terciptanya sebuah desain. Jadi ada proses. Kita menjelaskan sebuah proses itu. Ada proses sebelum terjadinya karya itu. Aku kasih gambaran lagi. Mungkin gambarannya bisa kayak gini ya. Misalnya nih teman-teman datang nih ke suatu pameran apa aja itu, kayak pameran lukisan, pameran apa, patung atau apa. Bukan pameran ini ya, pameran buku atau pameran baju gitu-gitu ya. Pameran seni lah ya. Iya, pokoknya pameran seni. Seni ya, lukisan. Kalian ngeliat lukisan nih, terus kayak, ih lukisannya bagus ya, gini. Tapi di balik lukisan bagus itu mungkin ada ceritanya nih. Entah itu cerita sedih, atau cerita marah, atau apa. Nah, yang belum terungkap banget. Nah, mungkin kalian bakal sadar cerita itu setelah melihat deskripsinya di bawah, atau ada orang datang yang menjelaskan bahwa karya ini bener banget. gimana. Jadi disitulah kita singkap. Nah, jadi kayak mungkin sebuah karya seni itu kan kalau kita lihat kan pasti beberapa orang pasti ngelihatnya lama gitu ya, pengen tahu ini apa sih maksudnya. Apa nih maksudnya? Bener. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang juga bersama narasumber nih yang akan menyingkap mungkin karyanya yang akan kita lebih tahu dan kita lebih dalemin di sini gitu. Ya, gimana sih prosesnya, cara dia membuat karya atau segala macemnya gitu kan. Bener. Tadi kan kita bilang kita nggak berdua doang nih, kita bertiga nih kedatangan. Jadi podcast perdana kita tuh juga langsung ada bintang tamu nih. Siapa nih kira-kira Fit? Nah, bintang tamunya ini adalah seorang ilustrator yang sangat terkenal dengan pensilnya. Kemana-mana ada pensilnya pasti. Disebutnya pasti ada pensilnya. Ilustrator muda. Yang sangat berbakat. Domisili di Bandung. Domisili di Bandung. Kan. Siapa ya? Langsung aja kita sambut Kak Bima. Kak Bima with pensil. Halo Kak Bima. Apa kabar Kak Bima? Kabar baik. Jadi Kak Bima boleh tuh kita tanya-tanya Kak Bima tuh latar belakangnya tuh apa aja sih? Maksudnya Kak Bima boleh memperkenalkan diri coba di podcast Artmax ini nih, coba nih. Siap. Halo teman-teman semuanya, gue Bima, biasa dikenal dengan nama @Bima with Pencil. Latar belakang gue lahir dan besar dari Sumatera. Dari kota kecil sih, kayak 2 jam dari ibu kota gitu. Anyways, gue dari dulu suka gambar, kayak gue beruntung banget punya orang tua yang ngizinin gue buat nyoret-nyoret dinding kamarnya. Jadi kayaknya itu sih yang bikin gue spark up di dunia gambar gitu, karena emang gak ada batasan buat gue kan, kayak gue mau gambar di mana aja boleh gitu. Iya. Apapun gue ambil, terus gue gambarin, dinding gue gambarin gitu. Nah kebetulan gue lebih sering di depan komputer, gue main komputer, gue coba-cobain dulu Microsoft Paint, terus
akhirnya digital painting juga. Nah, gue cobain lah, mungkin dari sana udah mulai seneng tuh, tapi itu juga masih jarang banget. Gue di painter pertama kali tuh waktu gue SMP. Eh, itu tuh kayak paling cuma sebulan sekali gitu bikin gambar gambar gede gitu. Studi gue nggak tahu tuh artis studi apaan, gue nggak pernah karena ya sibuk dapetin ranking gitu kan. Skip karena nilai gue bagus gitu. Eh, Sampai SMA juga masih bagus banget gitu nilai karena emang harus. Jadi gue dapet kuliah nih di ITB ya kan, jalur Oh, undangan. oke. Mantap, mantap. Eh, Untungnya yang seperti itu. Untung ada ini juga. Jadi Wih, jadi ada untungnya juga ya nilai bagus itu ya. ada Iya ada benar. bagusnya juga. Dan gue kayaknya ngerasa apa ya, waktu masuk ITB kayak kan ngelihat teman-teman yang lain tuh gambar-gambar yang lain, ya kan? Iya. Ya, anjir jago gambar semua gitu. Terus sepanjang perjalanan kuliah, gue selalu mikir kayak gue masuk kuliah kayaknya bukan gara-gara gambar gue deh, gara-gara nilai gue doang gitu. Udah sempat kayak aduh kayaknya gue nih masuk deh kayaknya nilai deh kayaknya gitu ya. Iya. Udah sempet down ya? Sebenarnya down enggak, cuman kayak apa ya, ketampar aja sih, lebih ketampar aja. Biasanya masuk DKV kan yang paling jauh gambar tuh di sekolah. Nah, gue lanjut lagi, tapi ketika 2 tahun pertama gue kuliah tuh gue juga masih belum serius gambar sih, gue masih lebih suka main game gitu. Nah, tapi gue waktu itu tahun ketiga gue nonton video interview gitu, YouTube, interviewin yang orang namanya Mace Kucera sama Shady Shafadi, 2 orang itu. Konsep artis mereka juga. Oke. Dan pas di situ gue ketampar banget. Kayak wake up call-nya lah. Jadi ketika saat itu juga gue tiba-tiba ngeklik gitu kayak oke, gue pengen jadi ilustrator dan untuk jadi ilustrator gue harus kebiasaan gue tuh harus diubah gitu dan harus gambar tiap hari despite gue suka atau enggak, tapi ini penting buat gue jadi gue harus lakuin gitu. Jadi pada saat itu juga tuh kakak tuh kayak klik, oh gue harus jadi nih gitu ya, kayak gitu ya. Iya, itu aneh banget sih. Jadi semenjak saat itu gue punya prinsip, itu prinsipal gue yang paling gue ingat sih. Dan gue beruntung gitu punya pengalaman kayak gitu. Karena yang namanya gambar tuh gue tuh malas banget dulu, kayak malas banget, berat gitu loh. Ya kan? Tapi semenjak momen itu gue tahu kalau yang namanya kalau lu udah nemu nih lu pengen jadi apa, despite lu suka atau nggak suka, lu juga bakal tetap ngelakuin karena itu tuh penting. Jadi untuk gue bisa ngelakuin apapun, lu harus lihat ke belakangnya dulu. Ini tuh gue tuh ngelakuin ini buat apa gitu. Ya itu juga menarik banget buat gue gitu karena kan kadang ada pembeda gitu loh, lu tuh males atau emang itu tuh bukan passion lu gitu. Dan menurut gue itu menarik banget sih. Kadang gue overwhelmed juga sih waktu itu kayak kayak lihat yang udah bisa, udah jago kan berasa jauh banget deh. Iya. Ketika gue udah tahu gue harus ngelakuin ini besok harus latihan lagi, terus besok latihan lagi. Jadi kayak gue nggak ngelihat ke depannya banget gitu. Ngelihatnya ya udah per hari aja, gue hari ini harus ngapain aja. Hari Jadi kayak gitu. beracu pada proses gitu ya nggak sih? Benar. Jadi gue bangun tidur yang gue ingat pertama kali itu ya layar Photoshop gitu. Dan itu asik banget rasanya gitu. Waktu itu gue gambarnya bukan gambar yang langsung gede bagus buat portofolio niatannya. Gambarnya ya udah gue untuk ke arah jadi ilustrator, gue kurangnya apa nih sekarang gitu. Ya udah gue start dari sana gitu, yang kecil-kecil banget, bikin sketsa kecil gitu sih. Jadi kakak tuh awalnya tuh bikin sketsa gitu, terus ngumpulin lah ya ibaratnya kayak ngumpulin karya gitu ya. Ya, bikin sketsa kecil, tapi di akhir bulan gue baru bikin yang kayak portfolio piece yang hasil pelajaran gue gitu. Nah, kita tuh pengen tahu gimana sih terbentuknya banget tuh Bima with Pencil. Bima dengan pensil tuh terbentuknya banget tuh gimana sih? Kepikiran banget untuk buat Bima with Pencil. Ini sebenarnya ada apa sih, kayak ada latar belakang nggak sih kenapa with pencil gitu? Kayaknya benang Bima with Pencil tuh pertama kali kayaknya gue lagi buka buku gambar-gambar ya kan. Kayak, pokoknya ada kayak buku, ada gambar-gambar gitu lah. Terus gue ada lihat nama orang, terus with coklat gitu. Oke. Iya, sih. Terus waktu itu gue kepikiran, nama Instagram gue apa ya gitu. Waktu itu gue kan belum ada Instagram kan. Terus
Kayaknya nama awal Instagram gue juga bukan Bima with Pencil gitu. Ada something else gitu, cuman gue lupa. Oke. Ternyata belum ada Bima with Pencil, jadi ya udah deh gue ambil aja. Jadi itu ya, ngelihat orang namanya Bima, Pak, bla 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 with coklat, terus oh ya udah Iya. Bima with aja. Iya bener, gokil. Nama tuh bisa muncul dari apa aja sih, tapi terus kayak tiba-tiba itu ada nyambungnya ya, that makes yang kita bikin itu stick sama kita, lengket gitu loh jadi namanya. Benar. Dan itu Mantap. kan kayak cerita asal mulanya. Cuman kayak kalau cerita filosofinya sendiri, gue jadi tahu juga kalau misalnya kan Iya. dulu kan ketika sebelum gue kuliah, gue tuh cuma pengennya gambar pakai pensil, men. Gue antara pakai pensil sama digital gitu. Gue nggak suka pakai watercolor, gue nggak suka nggak pernah nyentuh cat minyak gitu ya kan segala macam. Nah, eh, dari kecil banget dari gambar di dinding juga pakai pensil gitu. Jadi Bima with Pencil tuh ngingetin gue kayak ya udah gue dari dulu tuh karir gue mau ke depannya mau pakai pen tab gitu, mau pakai digital terus sekarang juga semuanya itu ya berawalnya dari pensil gitu. Itu sih. Mantap. Oke. Terus nah kan kayak yang kita jelasin tadi itu kalau Anvel itu kan untuk kayak menyingkap gitu ya, menyingkap aspek dalam dunia desain yang belum banyak diketahui gitu, yang ibaratnya tersembunyi lah gitu. Contohnya kayak misalkan kayak yang Vika bilang, kita ke pameran seni ya Vik ya? Iya, kayak ngelihat suatu pameran gitu, kayak misalkan mungkin lukisan gitu kan, kayak mungkin orang awam ngelihatnya kayak, "Ini apa sih?" Kayak, "Oh bagus ya, bagus." Tapi beberapa mungkin belum tahu ini makna si pembuat-buat ini tuh apa gitu. Nah menurut Kak Bima sendiri, Unveil ini gimana sih? Atau ada unveil-nya Kak Bima tuh menurut Kak Bima gimana Iya, sih? ada versi Kak Bima mungkin? Ini kayak pendapat gue tentang Unveil itu sendiri. Iya. Gue menarik sih soalnya nggak banyak orang yang share kayak cerita tersembunyi di balik karyanya kan. Iya. Nah, apalagi kayak di digital gitu. Tapi mungkin ada juga gitu emang beberapa, maksudnya mungkin kalau diomongin itu lebih gampang gitu. Karena kalau artis bikin karya kan kadang kan, maksudnya yang namanya artis kan emang medianya gambar gitu ya, bukan tulisan gitu. Jadi emang lebih gampang kalau di podcastin atau diobrolin sih daripada misalnya minta mereka buat nulis gitu. Jadi kayak ya menarik banget menurut gue. Terus siapa tahu kayak di belakang gambarnya emang kayak ngambil dari pengalaman mereka sendiri gitu kan segala macam. Berarti emang pas banget gitu ya kalau misalkan kayak mengambil sebuah, misalnya membuat sebuah karya berdasarkan latar belakang sendiri gitu kan. Ya ada pengalaman, ada personal touch-nya sendiri. Oke. Kalau Kak Bima sendiri nih, ada nggak sebuah karya yang memorable banget ya Fik ya, yang kayak membuat Kak Bima selalu teringat gitu? Tapi salah satu yang gue ingat ya basically gambar-gambar Noir Van Java juga itu menurut gue berkesan sih. Soalnya apa ya, relatability-nya sih di kota sendiri gitu kan. Terus kayak gimana caranya gue pengen bikin Bandung versi post apokalips sendiri, dan itu tuh kayak belajar banyak banget hal gitu ketika saat itu juga. Terus kebetulan buat tugas akhir juga, cuman bener-bener nggak berasa kayak tugas akhir sih, lebih bener-bener berasa kayak kerjaan pribadi aja gitu, dimana gue maksimalin sepenuhnya dan tiba-tiba kelar aja gitu, dan itu asik banget. Oke. Kak, aku boleh nanya-nanya soal si Noir Van Java ini. Kenapa buat Bandung yang kayak gini? Maksudnya yang kayak udah kayak entah berantak, iya, kayak hancur gitu. Ada maknanya nggak atau ada cerita di balik kenapa buat Bandung kayak gini? Itu kan gue bikinnya, gue tuh udah mulai kepikiran buat bikin itu tahun ketiga akhir tuh, udah pas mau magang-magangan tuh. Terus gue tahu kan gue bakal bikin tugas akhir gitu kan, terus bikinnya artbook gitu. Nah kebetulan jadi kalau kepikiran terus tuh gue mau bikin apa ya buat tugas akhir, dan gue waktu itu main Fallout 4 ya.
Gue lagi jalan-jalan tuh di kotanya, terus gue berasa kayak ini kok imersif banget ya dunianya gitu. Dan Iya, iya. relatable banget gitu, karena bisa aja hancur gitu kan dunia tuh. Terus gue mikir kayak ya udah gimana kalau gue bikin Indonesia aja yang gue bikin kayak gini, tapi harus tetap relatable. Jadi penyebabnya ya bukan kayak perang nuklir gitu, tapi emang faktor lingkungan gitu, entah manusianya yang mau sampah sembarangan terus gitu kan, harus ada ciri khasnya. Ya udah gue kepikiran itu, gue coba bikin beberapa. Kebetulan juga gue waktu itu masih belajar buat bikin yang tema post apokaliptik gitu. Di sebelum gue apply buat versi Indonesianya, versi Bandungnya, gue bikin dulu tuh yang biasa-biasa aja. Setelah gue udah cukup pede nih buat bikin, ya udah baru gue lanjut bikin iseng gitu satu di gue fotoin kampus gitu pertama kali. Yang aku lihat. Iya. Yang Jadi, ITB ya. Jadi itu kayaknya gedung pertama deh yang gue gambar gitu buat coba-cobain. Karena TA kan, jadi tugas akhir kan kudu riset juga tuh, kudu foto-foto. Jadi ya udah gue ambil aja yang paling deket Bandung gitu. Ada ininya nggak sih kayak ada perasaan halangan gitu kayak yang bikin aduh selama proses perjalanan kakak ini kayak aduh gue ada titik di mana kayak gue nggak enjoy gitu, ada di mana titik gue kayak gue sebel gitu. Ini bukan cuma waktu ngerjain No Irfan Java kan, secara general. Bukan, secara general. Pertama itu waktu ketika setelah gue nge-encounter video interview tadi, nah ya kan. Sebelum sebelum gue nonton video itu, pergaulan gue ya maksudnya fine gitu, teman-teman gue nggak ada yang kayak gue, tapi maksudnya nggak ada yang ngegambar sama kayak gue gitu kan. Terus ketika gue nge-encounter video itu kayak gue memikirkan lagi gitu loh, kayak gue mau ke arah mana gitu. Terus gue nyadar kalau gue kuliah sekarang itu nggak memprovide apa yang gue pengen pelajarin. Yang saat itu ya udah gue itu bener-bener tugas kuliah, gue bener-bener kerjain seminimal mungkin banget sih. Dan gue nggak pede banget ngasih tugas kuliah, soalnya emang bukan di forte gue kan, kayak gue udah males banget lah istilahnya. Tapi nggak semalas itu juga. Nah, gue pernah waktu itu udah kepikiran mau DO, gue udah bilang ke orang tua gitu. Buset, oh my god. Sayang sih IPB. Iya, nggak jadi soalnya gue mikirnya emang udah terlanjur aja sih, udah terlalu jauh gitu, sayang aja kalau buat DO. Iya, kayak udah nyemplung gitu ya. Iya, kalau mau DO mah tahun pertama aja gitu kan. Udah terlalu jauh. Plus gue juga dapet beasiswa, jadi ya udahlah gitu, nothing tulus juga dari duit gitu kan. Benar banget. Itu nggak nyaman banget sih buat gue waktu itu, dan emang uncertain aja sih kan. Nah, salah satunya lagi yang sebenarnya tapi menurut gue perasaan nggak enak itu atau duka tadi yang lo sebut tadi, perasaan yang kayak uncertain itu bakal selalu terjadi sih. Kayak misalnya sekarang gitu, kayak gue kan juga lagi bikin kayak semacam startup gitu kan sama temen gue. Itu nggak enak banget rasanya gitu, rasa uncertainty-nya gitu. Soalnya basically yang namanya startup kan emang lu menghadapi extreme uncertainty kan, lu nggak tahu gitu gimana gitu. Dan benar-benar jadi kepecah aja gitu pikirannya. Jadi emang gitu, ketika lu punya kayak semacam impian, itu kayak mempersulit jalan lu gitu lah istilahnya. Kayak lu harus ngelakuin hal yang lebih ekstra gitu dibanding yang lain gitu, orang lain. Kalau misalnya gue mau gampang sih ya udah gue tinggal fokus gambar aja gitu loh. Kayak ya udah kerja sama orang kantor 9 to 5 kayak gitu aja terus kan. Tapi gue nggak mau kayak gitu. Gue pengen ada sesuatu yang gue ada juga gitu, karena emang pengen persiapin lah buat masa depan gitu. Dan gue juga suka ngelakuinnya. Gue basically nggak pengen nyesel aja sih. Tapi at the same time ya masalah lebih banyak muncul, dan lu bakal ngeraguin jalan hidup lu. Terus lu juga kepikiran lebih banyak hal. Itu sih. Iya. Tadi kan di tahun pertengahan kuliah kan sempat kayak pengen udahan aja. Sebel gak sih kayak kita ngerasain itu tuh emang pas di pertengahan kuliah, bukan di awal-awal tahun kuliah juga. Iya. Kayak rada nyesel juga sih kenapa gue nggak dari dulu gitu mikir kayak gini. Iya, kayak
kayak mungkin karena pengaruh tugas atau apa atau lingkungan atau apa ya, jadi kayak aduh ini bener nggak sih yang diambil itu, tapi pas ngerasa kayak gitu tuh pas di pertengahan kuliah itu sebel sih. Tapi kalian sendiri pernah nggak sih kayak jadi takut salah, kayak saking nggak bisa ngeliat masa depan gitu, jadi kayak apa ya, kayak menghadapi ketidaksertentian gitu. Kayak ada perasaan. Pernah Kak, Pernah banget, sering banget sih sering Kak. banget. Terus kalian gimana cara cope up dengan hal itu gitu? Oh, kalau aku sendiri sih, aku kan ngambil desain interior kemauan sendiri dan itu bener-bener kemauan sendiri, nggak ada dukungan dari siapa-siapa. Waktu itu juga mintanya yang kayak ini agak lebay sih, kayak sambil nangis-nangis gitu kan. Terus abis itu jadinya kalau misalkan ngerasa down kayak gini tuh langsung keinget aja gitu, kayak ngingetin diri sendiri, dulu nangis-nangis, sekarang minta udahan, ngaca, kayak gitu sih lebih kayak inget yang dulu, oh ya gue kan mintanya nangis-nangis ya kenapa gue mudahan ya udahlah harus tetap lanjut gitu gitu sih ngingetinnya. Itu menarik sih, itu menarik sih. Soalnya kemarin-kemarin gue nonton video singkat gitu ya. Niatnya gue tuh pengen nyari video tutorial kayak fitur Instagram gitu. Cuman di tutorial ini dia kayak live IG tapi ngomongin tentang hal yang real juga gitu. Jadi kontennya tuh beneran gitu, nggak cuma memperagai. Dan dia ngomongin tentang overwhelm. Kadang kita banyak banget sih ngerasa overwhelm, dan menurut gue itu salah satu contoh yang overwhelm juga. Dan gue juga sering kayak gitu. Kayak misalkan kayak lu tadi ya, kayak kalau gue memposisikan di diri lu yang kayak gitu, gue juga pernah gitu. Kayak anjir kenapa sih ini ada masalah ini gitu, gue jadi sekarang ada masalah ini. Jadi video itu disebutin kalau lu tuh bisa ngelihat hal itu jadi dua hal gitu loh. Kayak yang pertama, lu bisa ngelihat dari segi yang positif gitu kan. Dan cara lu ngelihat adalah ya udah ini tuh yang lu pengen dari dulu gitu. Bener kan? Iya. Ini tuh yang lu pengen dari dulu gitu. Emang ini tuh hal yang bakal lu dapet gitu kalau lu emang berada di posisi ini. Mungkin diri lu yang dulu ya udah mereka bakal bilang kayak you got here gitu loh, by yourself gitu. Lu pengen ini dari dulu emang. Dan atau lu bisa juga ngeliat dari sisi negatifnya tadi sih. Kayak jadi desperate banget gitu. Itu menurut gue menarik. Iya. Emang apa ya, kayak kita tuh capable of something bigger gitu loh. Cuman emang karena nggak ada tekanan jadinya kita kayaknya gue bisanya segini deh gitu. Maksudnya emang ada baiknya gitu. Cuman kadang-kadang amazing aja sih. Kadang kita bisa ketika di-push banget kita bisa jadi lebih dari yang bisa kita bayangkan. That's why gue bilang rasa takut tuh salah satu ini sih, sesuatu yang poten banget gitu loh buat lu buat bisa pengen belajar terus atau pengen sukses lah istilahnya. Rasa takut tuh salah satu yang paling kuat menurut gue. Karena apalagi nih ya, kalau rasa takut lu tuh based on survivorship misalnya. Kayak kalau lu nggak dapet project ini, lu nggak bisa bayar cicilan rumah gitu misalkan. Karena itu kan gila ya. Iya. Itu kan gila ya. Jadi lu mau nggak mau harus ngerjain gitu. Itu sih. Itu salah satu insight yang gue temuin aja. Gue kemarin mikir kalau yang namanya ketika lu takut akan sesuatu hal nih ya, kayak misalkan lu takut nggak bisa bayar cicilan rumah gitu misalkan. Lu tuh karena rasa takut itu paradoxically itu bikin lu jadi berani untuk ngelakuin hal yang lain. Like lu misalnya selalu takut untuk enggak ambil kerjaan A gitu, selalu takut untuk enggak ngobrol di depan kamera gitu, misalkan untuk bikin channel YouTube misalkan. Cuman karena lu takut nggak sukses, ya lu usahain gitu, lu tetap melakukannya gitu. Karena ini rasa takutnya tuh sangat kecil gitu dibandingkan nggak bayar cicilan rumah gitu contohnya. Iya kayak gue sekarang, gue dirundung rasa takut, dan satu sisi gue juga kayak dirundung rasa I have to do this untuk untuk menggapai ya mimpi gitu loh. Maksudnya kayak ya mimpi gue banyak gitu, bukan mimpi gue, kita harus bermimpi besar kan. Cuma rasa takut itu ada, tapi gue pengen membuat rasa takut itu buat gue dorong gue gitu loh. Jadi kayak itu ya. Dan gue pengen ibaratnya ya pengen membunuh rasa takut itu di diri kita sendiri gitu. Iya, tapi mungkin lu jangan membunuh, lu jadiin temen gitu. Karena kadang maksudnya ya yang kayak gue bilang tadi ya, kayak imagine rasa takut lu untuk misalnya nggak sukses itu kayak monster yang gede banget gitu ya.
Sedangkan rasa takut lu buat hal-hal lain, misalnya rasa takut untuk ngumpulin tugas A atau rasa takut untuk atau rasa malas misalkan. Itu tuh kayak monster-monster kecil gitu. Ya udah lu temenan aja nih sama monster gede lu ini. Terus lu hapus aja kebiasaan-kebiasaan dan ketakutan yang kecil-kecil itu. Iya sih, iya bener sih. Jadinya dia nggak akan apa ya, ibaratnya rasa takut itu nggak akan membuat it's not gonna stop you. Itu nggak Iya, akan membuat lo stop gitu ya. bener. Tapi itu lu jadiin itu sebagai pembantu lu lah istilahnya. Mantap, iya. Terima kasih loh. Saya dapat pencerahan. Iya. Mungkin Evan ada Kalau cerita lain? kalau aku mah itu ya dari malah kayak aku dulu udah pernah kuliah di jurusan lain by the way. Oh iya, Ah, jurusan iya, mana? iya, iya. Anak pindahan, psikologi pindah ke DKV. Dari psikologi. Iya. Berapa tahun psikologi? Apa? Berapa tahun? Psikologi 2 tahun. 2 tahun, gila. Iya. Nah, itu makanya kayak gue udah melalui proses yang kayak jadi intinya kalau gue sekarang yang di pikiran gue sekarang tuh am I gonna make it? Apa gue akan menjadi seseorang gitu? Karena dulu pas zaman kuliah gue udah melalui fase yang dimana kayak gue ada di fase yang gue udah titik, wah gue udah give up udah sama si fakultas ini kan. Memang sebenarnya dari awal tuh gue pengen masuk graphic design. Oke. Gue suka banget desain kan. Terus ya mau gimana pun gue sebagai anak SMA yang ya bingung mau tujuannya kayak gimana, mau kemana gitu kan. Ya disaranin masuk, ya memang sebenarnya salah sih tidak mengambil suatu keputusan sendiri. Jadi kayak ngikutin saran dari orang tua, saran dari saudara, udah lu masuk ke sini gitu kan. Kayak lu lebih cocok di sini gitu kayaknya. Udah ya gue jadinya ikutin ke psikologi. Ya selama itu juga jadinya nggak enjoy dan kayak memang stres akhirnya. Terus gue juga orangnya takut gagal gitu kan, takut gagal. Sebenarnya salah juga. Tapi gue memberanikan diri kayak, oh gue nggak bisa nih, udah kayak gue benar-benar nggak bisa kalau di sini. Gue harus pindah gitu loh. Gue harus melakukan apa? Maksudnya gue harus kuliah di yang dimana gue bisa enjoy, tidak dari keterpaksaan. Jadi gue Iya. memberanikan diri. Gue akhirnya pindah. Untuk sekarang udah di titik yang dimana kayak semester yang bingung nih. Ini titiknya dimana kayak teman-teman udah pada kerja gitu kayak gue harus ngapain gitu ya gue harus Itu lu gimana caranya lu cope dengan hal itu, men? Gue penasaran. nah itu makanya gue kayak aduh teman gue udah kerja gitu kayak tahun lalu teman gue udah pada lulus udah pada graduate terus gue kayak aduh gue masih belum apa-apa tapi gue mikir lagi balik lagi ya namanya mungkin ya proses ya gue juga nggak tahu gitu sometimes sampai sekarang gue juga susah untuk nge-cope itu gitu loh. Asik sih. Ya itu sekian cerita dari saya. Itu menurut gue menarik banget sih. Jadi ya maksudnya kan lu kuliah tadi yang psikolog itu karena arahan orang sekitar lu kan, bukan dari kemauan lu sendiri. Jadi kayak harus menentukan jalan sendiri. Toh kita juga udah gede kali ya. Bener. Dan gue ngobrol sama Kak Bima nih yang gue ambil ada yang tadi yang Kak Bima bilang ada yang kita tuh bisa dua ya, bisa bener-bener males sama bisa apa Kak tadi Kak? Tadi Kak Males Bima sama nggak ini passion. males sama nggak bedain passion antara ya. males sama nggak Nah passion. itu bedain karena memang kayak kalau gue bener-bener pada saat itu gue bener-bener nggak passion. Nah setelah gue ke DKV nih kita ada titik jenuh nih. Kita pasti ada titik jenuh kan. Nah Pasti. itu iya kita ada titik jenuh. Nah itu kita harus bisa bedain yang dimana kita males, yang dimana kita nggak passion. Sebelum lu sebelum lu ngelakuin apapun emang harus nentuin sih kayak lu pengen jadi apa dulu gitu loh. Iya benar. Dan kalau misalnya ada di DKV terus lu ngerasa jenuh dan lu kayak susah juga ngebedain untuk kayak ngebedain antara ini emang capek doang atau emang lu yang males atau emang nggak passion, gue bakal lihat lagi orang-orang keren gitu yang ada di jurusan gue gitu. Kalau misalnya gue masih mau jadi mereka, itu berarti emang gue cuma males aja atau capek. Iya. Karena gini loh kayak oke, gue di DKV gitu. Karena gue pengen di DKV, terus gue ngeliat orang-orang gede di dunia kreatif dan di dunia ilustrasi, dunia DKV gitu. Gue pengen jadi mereka gitu kan. Kan pasti ada panggilan gitu kan dari hati lu sendiri. Tapi ketika misalnya gue ditunjukin seorang programmer sukses gitu, gue nggak mau gitu.
Iya, Beda. iya, iya, bener, bener, bener. Nah, ya Iya kalau bener. lu bener-bener menolak mentah-mentah nggak mau, ya berarti itu emang bukan lu gitu. Kalau lu masih ada kayak gerakan hati, oh gue pengen sih gitu, itu berarti mau Ya, ya. itu berarti lu harus nyobain gitu. Iya, benar. Begitulah. Oke. Nah, di tengah-tengah kita nih lagi pada stres kan nih, di tengah-tengah pandemi corona gini kan. Ini pasti berdampak semua ke profesi, ke psikologis, ke kehidupan sehari-hari. Nah, kalau Kak Bima sendiri apa tuh tanggapannya tuh? Sebenarnya kalau maksudnya kita beruntung gitu loh di apa ya, di dunia yang memungkinkan buat kita kerja dari rumah gitu. Kan Iya, masalah iya, iya. freelance job sih dari klien gue juga masih lanjut aja terus gitu, nggak ada lambatnya. Cuman palingan beberapa itu ada yang di-delay lah istilahnya. Tapi sebenarnya itu doang gitu. Tapi di luar itu nggak ada yang impact, at least buat gue ya, kayak impact-nya tuh Mhm. nggak segede misalnya industri hotel gitu, atau industri Ya, Iya, makanan gitu ya kan, iya, iya, restoran iya. gitu, nggak segede itu juga sih. Itu sih. Tapi beruntungnya ya itu di dunia yang bisa kerja dari rumah. Paling Berarti ya ini aja sih kayak eh like, kan di rumah terus ya, kayak gue sendiri sebagai introvert yang suka di rumah juga penat juga gitu kalau di rumah tuh. iya pernah Ya, juga sih. makanya sebenarnya bukan gara-gara di rumahnya gitu, kayak gara-gara Iya, jarang ketemu orang gitu loh jadinya. Kayak gue juga capek. human interaction kita butuh ya. Ya makanya. butuh-butuh jalan-jalan. Butuh, butuh emang bener. Mungkin Kak Bima, nyaman gak sih kerja di rumah terus atau kayak aduh butuh inspirasi banget nih harus keluar gitu. Sampai ngerasa kayak gitu, pernah nggak? Gue fine-fine aja kalau kerja. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, gue lebih nyaman kerja di rumah sih, atau di kantor lah gitu. Oke. Ya di studio gitu dibandingkan kalau di cafe gitu. Tapi sebenarnya fine-fine aja juga. Cuman ngerjain di rumah emang emang banyak distraksinya sih. Jadi at some point gue juga ada pro and cons-nya lah. Frank. Kalau di luar, kalau misal lagi penat aja gitu bareng temen gitu. Tapi ini nggak Kak, kegiatannya kan pasti ada yang berkurang ya, maksudnya mungkin di rumah kerja, bangun kerja, makan segala macam, tapi kayak mungkin ada kegiatan-kegiatan yang berkurang. Ini nggak Kak Kakak gunain buat lagi gabut nih, lagi free time. Eh, Kalau sekarang gabut gue justru buat ngebangun startup gue sih. Jadi kayak Oh, belajar ikutin kayak semacam seminar gitu misalnya, atau bikin bikin apa ya, postingan gitu buat sosmednya, atau mikirin ke Hmm, depannya bakal kayak gimana timelinenya kayak gitu sih. Udah tapi nggak apa-apa, itu sebuah proses ya, ya proses. benar sebuah proses. Gue berusaha untuk manfaatkan buat yang produktif sih, berusaha saing lah. Sip, sip, sip. Kalau membahas pandemik sih gue kayak masih ini sih, gue masih bersyukur maksudnya kita masih bisa di rumah. Ibarat kayak ada orang yang jadi kayak walaupun gue bosen tapi ada satu titik gue mikir kayak ayo udahlah ya mungkin ini saatnya kayak lu masih dikasih sama Tuhan untuk di rumah, ya udah lu di rumah. Iya, Ada orang yang nggak bisa di rumah, terutama iya, frontliner yang di iya depan. cuy. iya, iya. Dan di rumah tuh privilege sih. Iya, Men. masih bisa makan, masih bisa kayak aduh, stay at home lah yang masih bisa di rumah. Mencari kerjaan juga gak harus turun ke lapangan kan. Iya bener. Iya, lakuin sesuatu yang lu tuh pasti bisa lakuin gitu. Itu aja tuh, biasanya gitu. Karena gue apa ya, gue bisa relate banget gitu dengan masalah-masalah kayak gitu, soalnya setiap kali gue mengencounter rasa malas gue atau rasa unmotivated, gue tuh selalu berusaha untuk nyadar gitu loh, kayak aware kalau perasaan yang gue rasain tuh seperti apa sebenarnya. Biar Iya. ke depannya bisa meng-solve itu sendiri gitu, tanpa gue harus nanya ke orang, kayak gitu loh. Motivasi kan bisa aja datang dari orang sekitar kan kayak dukungan atau apa gitu kan. Nah, ini gimana caranya kalau misalkan orang ini tuh gak dapet dukungan dari siapa-siapa, mungkin kayak ada beberapa kan kayak masih menganggap gambar Oh nanti iya mau iya. jadi apa gitu kan. Iya Nah, itu iya iya. gimana cara ngemotivasi orang yang gak dapet dukungan apa-apa tapi
harus dijalanin gitu. Mungkin yang bisa dilakukan biasanya kalau orang tua nggak ngedukung tuh, menurut gua kalau emang dia mau, maksudnya pertama gue bakal bilang orang ini tuh harus dikasih pengertian dulu bahwa kayak hidup tuh ya dia yang nentuin gitu loh, bukan orang lain, ya kan. Jadi dia harus benar-benar biar dia tuh nggak ngeremehin mimpinya dia gitu, biar dia tuh tetap ngerasa kalau mimpinya ya penting gitu, soalnya ini masa depan dia. Jadi nggak seharusnya ditentuin sama orang lain. Nah, setelah dan lu nggak butuh validasi orang lain gitu untuk bahagia gitu. Terus uh, dan biasanya sih kalau buat gue pribadi, gue tuh paling takut sama penyesalan. Jadi gue nggak mau nih ketika gue umur 50 tahun bangun, terus gue kayak ngerasa anjir teman-teman gue udah bikin company nih. Coba aja gue umur 20 tahun bikin company juga atau nge-pursue art juga. Gue kayak bisa deh, kan udah telat ya. Jadi mungkin untuk ngebangunin orang itu gue bisa aja gitu bilang kayak gitu. Kayak, apa aja yang bakal lu korbanin kalau lu nurutin kata-kata orang tua lu gitu, yang nggak support. Nah, setelah udah nyadar kayak gitu, maksudnya setelah dia udah punya keinginan yang kuat emang, baru mungkin gue bakal bilang ke dia kalau treat orang tua yang nggak dukung tuh ya kayak investor gitu. Jadi yang namanya investor kan naruh duit, tapi sebelum naruh duit kan emang banyak pertimbangan ya. Iya. Duitnya harus balik gitu. Dan orang tua tuh bisa dibilang kayak gitu, di treat seperti itu juga gitu kalau nggak support cita-cita anaknya. Jadi kumpulin aja kayak orang-orang terkenal gitu yang sukses seperti apa di bidangnya, terus salary-nya berapa aja, expected salary-nya, dan ceritain gitu ke orang tua. Harusnya sih kalau emang orang tua lu itu waras gitu ya, normal, dan emang ngedukung anak-anaknya, harusnya sih nggak masalah gitu. Sebenarnya kalau jurusan DKV ini menurut gue versatile gitu. Jadi kayak itu mungkin banyak orang yang meremehkan. Tapi di satu sisi kita capable of something else gitu kan. Iya pasti. Kayak bisnis kan juga skill gitu. Dan menurut gue justru anak lulusan DKV, maksudnya ketika lu jadi mahasiswa DKV atau jadi mahasiswa yang kreatif, apalagi kalau lu pengen ngejar kehidupan freelancing gitu, menurut gue lu bakal lebih banyak belajar bisnisnya gitu pada akhirnya. Iya. Daripada desainnya. Maksudnya lu desain oke, tapi skill bisnis itu juga oke. Dan kalau buat gue sendiri ketika lu lulusan DKV, menurut gue bakal jauh lebih gampang gitu loh untuk belajar bisnis tuh. Karena lu udah tahu nih sesuatu yang keren di mata orang, yang bisa ngena di mata orang tuh secara visual kayak gimana. Ya udah lu tinggal betul aja gitu. Betul banget. Kan kayaknya itu juga sih yang motivasi gue buat bikin bisnis-bisnis yang gue lagi rintis gitu. Karena kesel aja gitu. Iya. Semangat. Pengen ngebuktiin kalau gue bener aja gitu. Kayak gue juga bisa kok gitu. Ya. Maksudnya apa bedanya kita sama orang yang nggak kuliah gitu misalkan, ya kan? Iya. Apa bedanya kita sama anak teknik makan ya kan, yang nggak belajar bisnis juga sama aja kan? Iya. Ini koreksi ya kalau salah ya. Tahu aku tuh DKV juga ini nggak sih belajar yang kayak kan dia sebelum buat branding atau suatu apa gitu kan dia juga mempelajari di pasaran ini sebenarnya gimana sih. Soalnya aku sendiri kan aku ikut lembaga kan, terus teman-teman aku kan juga banyak kadang kita nanya Fik bisa diwawancarain nggak, terus kayak nanya-nanya soal brand gitu kan, itu kan berarti DKV juga ngelihat dong di masyarakat tuh gimana gitu kan, sampai segitunya, dan mereka harus ngedesain yang benar-benar masuk ke pasaran itu gitu loh. Benar, iya. Makanya kan lu lebih banyak, apalagi kalau misalnya lu pengen bikin branding gitu, lu semuanya gitu lo harus masuk semuanya gitu dengan target lu, kan lu harus belajarin customer targeting juga. Terus Van ini sama Kak Bima ini Iya. kadang tuh aku nongkrong tuh kebanyakan anak DKV ya, jadi kayak aduh jadi pengen DKV aja. sampai pernah kepikiran, karena kalau ngelihat dari segi bisnis itu ya, kalau DKV
kayaknya enak nih kalau misalkan buat iseng-iseng pengen buat baju atau apa dijualin gitu. Terus jadi kayak, harusnya dulu gue di kafe nih biar bisa ngasilin duit gitu lebih. Maksudnya di kafe tuh ngasilin duit lebih dini di masa kuliah kalau menurut aku ya. Iya, iya, iya. Sampai pelajari kepikiran kayak gitu. pelajari dikit-dikitnya aja dulu. Lu sambil Iya, lu tetap fokus idein tapi pelajari dikit-dikit. iya, sebenarnya gini ya, Vic. Gue di kafe, tapi gue juga belajar SketchUp. Gue bisa ngebuat, maksudnya gue bisa bikin booth, gue bisa bikin ini itu. Dan gue rasa lu juga bisa gitu loh, kayak lu bisa bikin, ya lu juga bisa belajar gitu, belajar ilustrator atau gimana kan? Iya iya. Nanti gue coba berguru sama lu deh depannya. Oke, baik. Kita tukar ilmu ya. Iya iya. Untungnya udah ada internet sama online course sih, jadi lebih gampang. Benar, Iya benar. iya benar. Nah, Kak Bima, sebelumnya mau tanya nih yang terakhir. Kak Bima tuh bisa ditemuin di mana sih karya-karyanya? Selain Instagram, apa gitu? Mungkin Kak Bima bisa jelasin orang-orang yang mau melihat Lihat karya Kak Bima. karyanya Kak Bima. Eh, Instagram ada di Bima with Pencil. Terus di ArtStation juga artstation.com/Bima with Pencil. Terus kalau untuk karya sih basically dua itu. Cuman buat teman-teman yang misalnya pengen kepo-kepoin tentang industri desain and ilustrasi juga bisa dicek di Dose of MSG. Ntar bisa dicek di profile gue di Instagram juga. Terus Terus MSG. ya, itu semua ada di Instagram gue semua sih. Terus untuk yang pengen bikin desain kaos ataupun merch tapi nggak punya waktu buat masarinnya atau ngejualnya, bisa juga di collabel.co, di websitenya collabel.co. Misalnya lu punya desain atau pengen ngejual desain kalian juga, bisa tinggal DM aja ke gua gitu atau kirim karya kalian di hello@collabel.co gitu sih. Oke, sip. Kita mau Yes. terima kasih ke Kak Bima. Kita sangat senang bisa ngobrol, mendapatkan kesempatan podcast perdana ini ya, Fik ya. Iya perdana bareng. Bersama Oh iya, ini pertama. Wow. perdana. Iya, makanya bersama Kak Bima. Semoga good first impression lah ya. Amin. Terima kasih buat Kak Bima. Semoga sukses terus. Semoga sehat selalu. And thank Semoga you juga ya udah ngundang. iya, semoga ini kita karantina ini segera berakhir ya. Iya, Biar bisa menjalankan aktivitas seperti normalnya. normalnya. Semoga. Stay safe juga lah buat kalian. Sehat Iya, selalu. terima kasih. Amin. Iya, oke. Oke. Nah, Fik, jadi apa aja sih yang kita dapetin selama berbincang-bincang sama Kak Bima tadi? Banyak banget sih kalau dari gue sendiri, gue ngedapetin kayak kita tuh sebagai desainer harus lebih semangat lagi, Iya, benar-benar. harus lebih sering-sering latihan lagi ya biar makin mantep nih karya-karya kita. Lebih giat ya. Iya, makin mantep juga nih tangan kita luwesnya gimana nih, Luwes. gambarnya gimana. Iya, Iya, bener dong. benar-benar. Benar-benar. Iya, Iya, benar-benar. sama lebih meyakinkan lagi untuk diri sendiri. Ini kita kedepannya tuh mau jadi apa sih, mau gimana sih, mau kayak apa sih, lebih mantepin diri lagi. Dan tetap semua butuh proses juga ya, Vicky Iya, ya. butuh proses juga. Jadi nggak cuman ngelihat pengen itu doang, tapi kita juga harus melewati jalan menuju ke situ yang tentunya nggak semudah itu. Dan tentunya masih kita ada jadi lebih bisa menghargai karya orang lain ataupun karya kita sendiri. Iya Benar nggak? benar. Karena kita juga jadi bisa lebih ngehargain karya-karya banyak orang gitu ya. Karena kan nggak semua karya didapetin idenya tok begitu aja. Mungkin ada cerita-cerita di balik itu, gimana karya itu bisa kebuat dalam Betul membuat karya. sekali. Gitu. Nah, buat teman-teman yang udah dengerin podcast perdana kita, makasih banget. Sekali lagi Iya. makasih. Gue Evan. Dan gue Vika. Sebelumnya kita mau say sorry dulu kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada kalimat-kalimat yang menyinggung teman-teman kalian. Nah, Iya.
Tapi nih, Van, sebelum undur diri kita promosi dulu ya. Kita promosi Betul. dulu. Ya, untuk teman-teman yang mau ngepoin Rupa Reka gimana, bisa dicek di IG Rupa @rupa_Reka. Dan kalau mau ngepoin Artmax bisa di mana, Van? Wajib follow @artmax Artmax MAGZ. Singkatan dari magazine. Jadi @artmaxmax. Dan juga Oke. kalian kalian rajin-rajin nih pantengin website ini karena bakal ada podcast seru selanjutnya yang gak kalah seru dari sini, dan juga nanti banyak info-info menarik dan fitur-fitur menarik lainnya seputar Artmax. Iya, benar Jadi banget. kalian tetap pantengin juga website ini. Mungkin segitu dulu kali ya, Van, untuk episode kali ini ya. Iya. Kita lanjut di episode berikutnya, teman-teman. Iya. Dijamin gak kalah seru dan kita akan selalu mendatangkan bintang tamu yang berkualitas. Yang bisa Mantap. membantu kita juga tentunya. Iya, tentunya yang bisa kasih motivasi buat kita Bener. dan bermanfaat buat kita. Oke. Benar, bermanfaat dan seru. Oke. Kita pamit dulu ya teman-teman. Iya. Bye-bye. Bye-bye.